Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Langsung pada halaman 5. Adabul muallimi, adab muallim. Ini belum dikasih foker mas kitabnya? Belum. Gitu, itu gitu. Kitab di yang di tengah ya, kita isi. Yang penting sudah semua. Belum. Di rak ya, belakangnya kursi. Tuh. Adabul muallimi, adabnya muallim. Taisirul khalaq ya, belakangnya kursi. Udah, itu kan 3 soalnya. 1 tak. Hah? Ya ada obat atau botol. Orang biasa nggak obat ya. Ya notasi. Adabul muallimi, adabnya muallim. Muallim orang yang mengajar. Saya ulang. Muallim itu orang yang mengajar, simulan. Al-muallimu dalilul tilmidhi ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Al-muallimu utai muallim, orang yang mengajar, wong simulan. Iku dalilul tilmidhi, iku dalilul tilmidhi menjadi dalil. Dalil itu menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi penerang. Murid ilama maring barang yakunu kang ono sapa tilmid, yakunu kang ono sapa tilmid bihi kelawan ma iku kamaluhu, kesempurnaannya tilmid. Iku kamaluhu, kesempurnaannya tilmid, minal ulumi saking piro-piro ilmu, minal ulumi saking piro-piro ilmu, wal ma'arifi lan piro-piro ma'arif. Jadi ma'arif itu artinya bijak ya, kalau diterjemahkan itu lan piro-piro sifat bijak, sifat memahami kehidupan. Jadi kalau ilmu itu lebih kepada aspek kepandaian, aspek akademik, keilmuan. Kalau ma'arif itu aspek di luar keilmuan. Jadi bijaksana, punya kemampuan untuk memahami kehidupan, itu ma'rifat ma'arif, mengetahui tentang Tuhannya, mengetahui tentang kehidupan yang sifatnya di luar logika, di luar akademik, di luar ilmu. Jadi muallim adalah dalilul tilmid ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Seorang guru itu punya peran yang sangat penting, sangat strategis, sangat sentral dalam membangun kepribadian seorang anak, membangun diri ya, membangun diri seorang murid, diri seorang anak. Bangunan yang diharapkan adalah kesempurnaan murid itu
dalam hal yang berkaitan dengan keilmuan maupun dalam hal yang berkaitan dengan kemampuan memahami kehidupan yang tadi saya terjemahkan bijak, kemampuan untuk mengetahui tentang aspek yang menyangkut tentang kehidupan secara lebih utuh. Nah, itu posisi seorang mu'allim. Mu'allim itu guru, kalau muta'allim murid. Jadi, kalau muta'allim itu madhinya ta'allama, ya ta'allamu fahuwa muta'allim. Tapi kalau mu'allim itu madhinya allama, ya allama fahuwa mu'allim. Isim fa'ilnya adalah mu'allim. Sehingga seorang guru itu punya peran yang sangat penting. Dalilul tilmid, Anda yang menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi guidance yang mendampingi, menunjukkan murid untuk menemukan kesempurnaan, paham ya? Untuk menemukan kesempurnaan hidup. Sempurnanya ukurannya apa? Adalah minal ulumi wal ma'arifi. Kalau hanya kognitif saja itu belum lengkap. Sempurnaan hidupnya itu tidak lengkap. Yang di luar akademik itu adalah ma'arif. Ma'arifi adalah kemampuan untuk memahami kehidupan ini. Kalau memahami kehidupan itu sudah lebih dari aspek yang sifatnya keilmuan. Keilmuan itu ujungnya kebenaran. Kalau ma'arif itu ujungnya bijak. Bijak itu sudah di atas kebenaran. Ya, kamu naik motor, ketika naik kamu itu ada di posisi kiri, itu benar sudah. Tapi ketika dalam kondisi emergen, kamu harus berhadapan dengan situasi yang berbahaya, maka tentu Anda harus memilih selamat, ya, milih selamat. Orang merosot, aku bener nok ini, ya, paham ya? Jadi kalau kebenaran itu sifatnya ilmiah, kebenaran itu sifatnya adalah rumusan dan sifatnya normatif. Tapi kalau bijak itu tidak bisa bergerak pada normatif, ya, bijak itu. Jadi mestinya itu ini. Nah, tapi karena kondisi itu lalu kemudian menimbulkan sikap yang bijak, keputusan yang bijak. Maka seorang leader itu minimal dasarnya adalah dia harus punya ulum. Seorang guru dia harus punya ilmu yang cukup, kompetensi, tapi yang pokok lagi dia harus punya ma'arif, punya kemampuan untuk memahami kondisi anak secara bijak. Jadi kalau hanya bergerak pada kognitif itu jadinya ya formalitas itu, formalistik, angka, yang sifatnya report atau laporan progres reportnya itu adalah hanya yang berkaitan dengan sesuatu yang terukur gitu. Hidup tidak selamanya dalam ukuran, tidak selamanya ya. Hidup itu perlu ukuran, tapi tidak selamanya mesti kita berada di dalam ukuran. Makanya ada kondisi-kondisi tertentu yang di situ dibutuhkan apa tadi? Ma'arif tadi, irfan, kemampuan untuk bijak memahami kehidupan. Itu sudah di atas ilmu, tapi pijakannya butuh ilmu disini. Orang nggak bisa bijak kalau dia nggak punya ilmu. Tapi ilmu titik tanpa lalu dilatih ya secara sempurna memahami, mempraktekkan tentang problem kehidupan ya nggak bisa dia untuk bijak gitu ya. Paham ya? Itu bedanya di situ. Al-ulum wal ma'arif itu. Karena begitu sentralnya peran guru untuk membangun pribadi anak yang berilmu dan punya sifat yang bijak tadi, ya ma'arif saya artikan bijak. Artinya memahami kehidupan secara utuh. Dalam memahami itu ya problem solving, tahan kehidupan, punya kepedulian, itu bijak. Lalu bisa mengatasi terhadap berbagai macam tantangan kehidupan, itu ma'arif. Ya. Untuk bisa begitu kan ya kita harus punya sifat yang kuat juga gitu ya. Karena orang kuat itu kan akan menarik. Kita sedang menarik, sedang mendorong juga butuh kekuatan ya. Sedang mengengine, menggerakkan terhadap keberadaan seorang murid untuk bergerak pada titik tertentu yang tadi punya ulum, punya ma'arif. Nah, di situ kita harus kuat terlebih dahulu. Sehingga nanti ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru karena dia akan punya peran tadi itu sebagai dalilun tilmid ila ma yakunu bihi kamaluhu
minal ulumi wal ma'arifi. Apa? Minal ulumi wal ma'arif. Jadi butuh kuat fisik. Harus kuat dulu nanti. Kuatnya kayak apa itu nanti di belakang ada. Nah, itu posisi. Karena begini, segalanya seperti sering saya katakan, untuk membangun kehidupan itu pasti diawali dengan ilmu, bukan dengan sekolah. Sekolah itu diantara cara mencari ilmu, paham ya? Harus dibedakan. Ilmu dan sekolah itu terkadang berbeda, paham ya? Ilmu dan pondok itu terkadang berbeda. Pondok itu salah satu pilihan cara untuk mendapatkan ilmu. Makanya saya tetap berbicara substansi. Berbicara substansi. Substansi ini sekolah itu belajar. Substansinya itu ilmu, gitu lah ya. Lalu untuk bisa mendapatkan itulah diperlukan aspek yang berkaitan dengan persyaratan formalitasnya, gedungnya, sistem, kurikulum, macam-macam itu sesuatu yang apa istilahnya, melengkapi dan menyempurnakan, memudahkan untuk dapatnya. Tapi bukan substansi, bukan satu-satunya, karena itu bisa didapat dengan cara yang berbeda, gitu lah ya, cara yang berbeda. Makanya kalau yang berbicara teknis, berbicara sesuatu yang bersifat sistem itu kok semuanya distandarkan, tentu akan sulit, paham ya? Sistem, cara, prasarana macam-macam, satu kemampuan, kondisi yang berbeda. Gitu. Seharusnya dalam kebijakan itu diotonomikan, paling ada pilihan-pilihan lah sebaiknya, atau pilihan untuk sekolah yang bagus itu begini-begini. Dan itu nurani sudah, otomatis akan keluar gitu ya. Oh gak enak ya belajar begini, pindah di sini. Oh ini kok gak enak ya cara begini gitu ya. Sekali lagi itu akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Itu yang dimaksud itu. Cek dalam itu. Oke. Apa kalau begitu? Fayashtaritu ayyakuna min dzawil awsafil mahmudah. Maka seorang guru karena punya peran membentuk, mengantarkan terhadap kamalut tilmid fil ulum wal ma'arif tadi ini. Fayashtaritu ayyakuna min dzawil awsafil mahmudah, maka disyaratkan harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Kenapa? Li'anna ruhat tilmid dha'ifah. Jiwa murid itu dhaif, lemah. Dia rentan, dia rapuh jiwanya, belum terlalu kuat jiwanya. Sekali lagi, kekuatan seseorang pada jiwa ya. Jiwa dulu, fisik nanti akan mengikuti. Jiwa rapuh, fisik pasti akan rapuh. Ya, sebaliknya, kalau jiwa ini kuat tapi fisiknya kuat tapi jiwanya kok rapuh, itu juga akan menjadi rapuh juga gitu ya. Tapi kalau jiwanya kuat, fisik yang rapuh sekalipun, yang tua sekalipun dia akan kuat. Paham ya? Makanya yang diperkuat apa? Jiwa. Jiwa itu tentang apa? Tentang mindset, tentang keyakinan, tentang Tuhan. Itu jiwa. Tentang kehidupan nanti di akhirat, tentang kehidupan ini apa, itu terus harus dibangun jiwa. Sak kuat-kuatnya awak wong, kalau jiwanya itu rapuh, tidak bisa. Sengklek, tetap sengklek. Paham ya? Kecuali kalau memang sudah sunatullahnya pada usia tertentu. Tapi ketika jiwanya kuat, dia akan lebih bisa mengendalikan raganya ini gitu. Nah, ruhut tilmid itu dhaifah. Murid kita itu masih jiwanya masih istilah kita labil, masih lemah, masih rapuh, yang dia bisa bergeser kemana, akan ditarik pada banyak hal itu masih bisa gitu. Paham ya? Maka guru harus punya ausafil mahmudah. Dhaifatun bin nisbati, kelawan dihubungkan ila ruhi maring ruhnya guru, muallim. Faidat tasafal muallimu bi isafil kamali. Kalau seorang guru punya sifat-sifat yang sempurna, nanti di bawah kesempurnaan seorang guru itu apa saja gitu ya, dalam konsep agama gitu. Tapi nanti tidak jauh beda lah dengan konsep ilmu pendidikan gitu ya. Karena at-tilmidu al-muwaffaqo kadali. Kalau seorang muallim itu punya sifat-sifat yang sempurna, maka murid dia akan tertarik, akan terdorong ya untuk mengikuti kesempurnaan kekuatan jiwa yang dimiliki oleh seorang guru. Jadi guru yang dengan jiwa yang kuat, jiwa tadi dalam tanda kutip apa? Yang paling gampang terus menggunakan mindset, prinsip, ya,
visi, kehidupan, komitmen. Itu yang gak ketok-ketok itu ya, dalam jiwa kita. Kalau itu kuat, maka kita akan bisa menarik murid yang dhaifah tadi, lebih mudah untuk bisa memberikan dorongan pada murid yang sifatnya dhaifah. Itu maksudnya seperti itu. Maka yang harus dibangun dulu. Makanya kalau saya, kebijakan saya prinsip guru harus terbaik, guru harus dijaga kebaikannya. Satu, terpilih terbaik, lalu yang kedua, setelah terpilih baik kudu dijogo kebaikannya. Dijogo dengan apa? Ya ngaji, jogo guru. Nggak bisa dengan polisi, nggak bisa dengan norma, aturan saja gitu ya. Nggak bisa dengan kekuatan fisik, nggak bisa. Menjaga jiwanya terus kita perkuat. Memahami hidup ini. Karena jiwa kita harus bergejolak gitu ya. Anda berada di lingkungan yang rapuh, lingkungan yang visinya tidak kuat, ya di situ akan goyah lagi, bisa ketut, bisa ini, dan seterusnya. Saya kira kebijakannya harus begitu. Saya bilang problem kita ini di Indonesia tentang pendidikan adalah problemnya di guru yang paling pokok, bukan di gizi semata-mata. Ya, di guru di mana? Ya karena yang memproduk guru, perguruan tinggi yang produk guru itu bukanlah perguruan tinggi, institusi yang diperkuat kualitasnya, diperkuat kualifikasinya. Bagaimana mungkin perguruan tinggi yang membentuk itu lalu kemudian saono-ono, ya jadi ini kan barangnya saono, gitu kan. Jadi problem di situ. Makanya saya katakan di semua negara yang sekolahnya itu baik pasti diawali dengan satu perguruan tinggi yang membentuk, yang ditugasi untuk melahirkan guru, itu pasti perguruan tingginya berarti yang terpilih dan betul-betul istimewa. Dia harus diberikan perhatian yang luar biasa secara anggaran, secara sistem, macam-macam. Ya, lahirlah guru yang baik. Setelah guru yang baik lahir dari PT itu, dia diperkuat juga dengan penghargaan, dengan kesejahteraan, dengan sistem, dengan memberikan otonomi kepada dia untuk melakukan yang terbaik. Kalau saya sudah fisik sekali lagi melengkapi, paham ya? Andai kata negara tidak bisa membangun gedung sekalipun itu tidak masalah. Asal jangan bikin standarisasi untuk akreditasi itu harus pakai gedung. Gitu ya. Biarkan saja itu pilihan. Nyatanya akhirnya kan ya sekolah ada gedung, ada di gazebo, ada di alam, macam-macam kan gitu ya. Jadi gurunya yang harus diperkuat dengan itu. Bahwa lalu negara lalu bisa membangun fisik, alhamdulillah, itu faktor. Itu namanya bonus ya. Tapi kata kuncinya ada di mana? Di guru. Kata kuncinya di mana? Di guru. Seperti sering saya katakan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu melahirkan tokoh-tokoh besar, itu bukan dari gedung yang mewah, tapi dari gubuk-gubukan, gerdu, biyen cek gerdu, gubuk sing tekok nggone pring dibangun dhewe, ya akhir ngangkringan, paham ya? Dari lampu ublek, paham? Dari mandi yang masih di kali, masih nimbo yang pasti gitu loh. Yang masaknya masih ngelewet dhewe golek kayu, segitu itu. Kadang makan, kadang tidak. Kalau makan dan tidak kan kurang gitu. Kalau gizi pasti tidak ada. Dia makannya ya kangkung. Kangkung itu sama kerupuk itu sudah makanan yang mewah dulu. Ya, santri itu. Tapi dari wong kan. Ya. Artinya saya kenapa kita dengan fasilitas murid kita bermasalah. Siswa di Indonesia itu bermasalah sampai oleh Kang Deddy sampai harus dimasukkan ke barak militer. Pegel kan jadinya kita ini. Nah, sekali lagi problemnya di guru. Makanya saya minta guru di Akopan yang sudah masuk harus terus mengabdi diri, ojo merasa wisen. Saya ini terus belajar loh ya, saya terus kolaan kitab untuk saya baca. Karena saya tidak mungkin bisa mengambil sebuah keputusan kalau saya tidak bisa. Dan itu kroso, ya. Makanya kudu akeh mojo. Bukan hanya pelajaran yang diulang, karena itu kamu sudah hafal lah ya. Wawasan tentang kehidupan, tentang politik, tentang budaya, tentang wawasan keilmuan itu kudu ya. Kudu. Dan saya terus akan memantau itu, karena kita tidak berani apa istilahnya gambling, mempertaruhkan hanya karena 1-2 orang sing gak tenanan, lalu kemudian kita menyandera anak kita untuk dalam kondisi yang tidak maksimal, itu tidak bisa. Ya. Itu makanya harus terus, dan guru sing diomongono kudu murid, kudu ilmu, sing lihat. Kalau setelah di luar sekolah silakanlah.
Tapi ketika Anda di sekolah berbicara tentang ilmu, omonglah tentang anakmu kayak apa, muridki kayak apa, caranya ngatasi gimana. Makanya saya minta kepada kepala sekolah supaya terus itu ditoto kan gitu ya, dipotong. Karena memang di guru itu gitu ya. Guru terus kemudian disiplin, punya fokus, punya perhatian, selesai. Udah. Selesai. Kekuatan AIS itu bukan pada tempatnya yang bagus, bukan. Gitu ya. Karena saya mampu memilih terbaik, lalu saya jaga mindsetnya masih utuh gitu ya. Mindsetnya masih kosong. Saya isi dengan mindset yang baru, maka dia standar style berarti. Ya. Fisik itu lalu menjadi bonus. Orang masuk mungkin tertarik karena fisik ya, tapi pada akhirnya adalah tetap karena apa? Isi, karena pelayanan. Orang kamu masuk di warung karena tempatnya api atau karena masakan enak? Hah? Masakan enak, warungnya api bareng mlebu, masakannya kasinan. Balik mana bola? Ya gaber-gaber kamu ya. Tapi tertarik kita kan karena itu, oh kok enak ya, apa kok api tempatnya ya masuk. Kamu masuk di kaki lima, tapi warungnya enak, mau josongos gue kikil, balik mana apa ora? Balik, mulai murah soalnya. Warungnya api kan larang juga ya. Ya itu gambarannya. Makanya tetap ada substansi itu. Lalu mu'allim dalil ilmu. Jangan pasrah loh ya. Saya lihat banyak yang ngoples tuh. Segini ayo sapi. Nggak boleh. Saya tetap akan lihat. Ya, nggak boleh. Semua harus bergerak dalam yang terbaik. Karena persaingan kita nanti kalau kita berbicara tentang institusi hidup apa tidak ya. Kalau saya nggak peduli itu, mau mati lembaga ini silakan. Yang penting saya berbuat terbaik. Paham ya? Yang penting maksud sih kalau saya berbuat terbaik tidak akan hidup, gitu loh ya. Nah, harus menjadi terbaik, gitu loh. Yang penting saya ngaji, wae iki, masuk angkatnya gak dituruti Gusti Allah. Nah, kamu karena yang berada di garda terdepan di depan kelas harus itu menunjukkan itu. Jadi saya katakan saya mengharamkan siapapun pada saat jam tugas untuk tidak berbicara sesuatu yang berkaitan dengan haram hukumnya. Paham ya? Berarti yang lakukannya kan dosa. Lebih dari aturan ya. Yang lanang juga haram kamu nongkrong di warung, harus berbicara di ini. Kudu ngomongno masalah murid, harus ada diskusi. Murid ini bicaranya ini kayak kondisi gini. Jangan dianggap selesai loh ya. Jangan dianggap selesai. Kita terus bergerak dan murid kita tantangannya semakin tambah berat. Dan kroso murid itu diulang karo guru yang dengan jiwa atau guru yang sekedar pokoknya melakukan tugas itu beda. Dia akan ingin yang terbaik, gitu. Saya ulang itu tidak bisa kalau tidak mendengarkan yang saya ulang. Pagi saya ngaji di acara satu, habis subuh ulang saya itu jam 4:30 sudah harus majar. Orang Cikodo sedang setengah atau setengah, saya harus maksimal. Meskipun saya harus capek juga, saya harus jam 2:30, jam 3. Ya, tapi senang gitu. Ayo jangan tuh, saya tahu satu-satu. Ayo diperhatikan. Tapi saya memberikan materi yang betul-betul bisa dipahami oleh anak-anak gitu ya. Tidak sekedar pokoknya mereka harus senang gitu. Nah kita materi gak senang kita paksa arah-arah ya gak belum kan. Lawan variasinya dan sebagainya. Oke, jadi semoga kabeh diberikan terus tekad ya untuk bisa yang terbaik. بفرفعنا ببركتهم وأمنا وأمتنا في طريقتهم. السلام عليكم ورحمة الله.